Andre bilang, Loren itu Ibu Tirta. Mitra bilang, ini telur, itu ayam. Bapak Marlon, si pengatur pencahayaan. Ya sudahlah, masih banyak yang berkesan. Ibu Rinda yang lidah, senang mengenal Anda. Paras cantik wajahnya mempesona. CGP semuanya. Kenapa ya? Kok berat dirasa? Asik. Kalau rindu gimana ngatasinya? Selanjutnya kepada Pak Elstar. Baik, super sekali Ibu Yeni. Mari kita tepuk tangan lagi atas penampilan Ibu Yeni tadi. Sungguh sangat menghibur. Jadi tadi sudah diawali oleh Ibu Yeni apa yang akan kita bagi di sesi akhir pertemuan kita ini. Tidak perlu khawatir, tidak perlu terharu Bu Nur. Kalau perlu nangiskan saja, nggak apa-apa. Baik, saya mulailah sedikit cerita. Cerita sih dibilang lebih kepada kabar terkini gitu saja. Mengungkapkan isi hati saya, refleksi saya, apa saja yang saya rasakan kurang lebih 6-7 bulan ini. Kalau dunia punya 7 keajaiban dunia, kalau saya punya 7 manusia yang paling amazing di angkatan 10 ini. Izinkan saya mereview 7 nama beserta alasannya. Yang pertama, Andre. Teman polos yang kadang tak beres kepolosannya. Ada Yana yang bisa membuat paru-paruku sesak karena gaya tidurnya. Jadi kenapa Yana ini saya ambil satu? Kemarin ada sedikit kami pertemuan tengah malam ya. Ada Diana, ada Andre, ada Yeni. Bercerita kami membahas sedikit tentang panen hasil. Di saat kedatangan saya sekitar 10:30 malam, di situasi tersebut Bu Yana sudah tidur gitu. Tinggal Ibu Yeni dan Pak Andre yang masih hidup. Yang masih bangun. Saya melihat Ibu Yana tidur lelap gitu. Namun cara ibu itu tidur membuat jantung dan paru-paru saya nyut-nyutan, begitu dia. Ibu itu yang tidur, saya yang sesak napas, gitu dia kira-kira. Kemudian ada yang ketiga, Pak Marlon. Melihatnya saja, aku sudah tertawa tanpa sebab. Itu dia. Belum dicakapi, sudah ketawa. Itulah Pak Marlon. Yang tadi kata Ibu Yeni, sistem pencahayaannya sungguh sangat menginspirasi, gitu dia. Kemudian yang keempat, ada Ibu Yeni. Teman yang menurut saya sok cool, terkesan aneh, dan hobi ngebos dia. Tapi ngangenin, itu pula masalahnya. Itu kan udah matikan kamera. Kemudian ada yang kelima, Ibu Yuli. Kalau ini singkat saja, Ibu Yuli si cantik dari Desa Kurma. Itu dia. Mana Ibu Yuli? Oh, mungkin sedang berlatih nari beliau. Kemudian yang keenam, ada Ibu Kori. Nah, ini dia. Si imut
yang tingkahnya 28 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Nah, jadi coba kita bernalar kritis lah dulu dibilang. Ibu itu udah berumur 30 berapa Ibu Kori? 32 ya. Jadi kalau 32 kurang 28 ya mungkin 100 tahun usia saya, Pak. berapa Bu? 100 tahun. Gitu dia. Iya, Jadi, Pak. dan yang terakhir sebagai penutup ada Ibu Rina sebagai seorang fasil yang paling keren, cantik, pengertian, dan sungguh sangat menginspirasi bagi saya dan teman-teman CGP. Terima kasih dari saya, dilanjutkan oleh teman yang lain. Baik, selanjutnya Bapak Andreas. Silakan, Pak. Dilanjut aja yang lain, Bu. Andrenya terlempar itu. Oke, kalau begitu Ibu Kori. Silahkan Ibu Kori. Izin Bapak Ibu, belum ada prepare jadi hanya presentasi biasa saja ya Bu. Jadi saya mau kasih kesan dan pesan, jujur terus terang dengan mengikuti guru penggerak ini yang paling saya dapatkan itu kolaborasi yang paling utama ya Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini saya hanya kolaborasinya itu sama rekan satu kerja saya di tempat kerja saya. Saya tidak pernah keluar sekolah, itu sangat jarang. Tapi dengan ikut pendidikan guru penggerak ini, saya jadi jumpa sama 16 orang manusia berjenis bernama ilmiah Homo sapiens yang sangat-sangat unik ya Bapak Ibu. Tambah dengan fasil kita Ibu Rina yang senyumnya selalu terus terang Bu, senyum Ibu itu bisa kayak memantrain saya supaya saya juga jadi happy gitu Bu, senyum Ibu Rina. Jadi 16 orang Homo sapiens dengan keunikan masing-masing ini saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru dan di kelompok ini kan kita punya 2 fasil. Terus terang fasil yang kelompok ini kayaknya lebih nyambung ngomong dengan teman-teman yang lain, mungkin karena jenjang usianya lebih dekat seperti itu. Jadi kalau misalnya bercandanya nyambung situ. Terus yang kedua memang saya ini kan tipenya agak tipe-tipe pemikir berat ya. Jadi jumpa sama teman-teman yang diselingi bercandaan itu jadi hidup saya itu warna-warni gitu Bapak Ibu, tidak kaku gitu. Terutama ini Ibu Nurhaini ya, kalau satu kelompok sama beliau itu harus ada katanya bercandanya, kalau mikir terus dia stres. Terima kasih Ibu Nur yang selalu bikin bercandaan. Terus saya juga jumpa dengan rekan-rekan guru sains, Pak Mitra, Pak Andre, yang praktik baik di sekolahnya itu bisa menginspirasi saya. Juga dengan Pak Elstar sebagai ketua yang kadang nyuruh kita ice breaking gitu, sementara udah habis ide tetap harus jalan gitu. Buat Ibu LT, Ibu LT ini sepertinya sudah berumur tapi selalu cantik gitu. Jadi saya kalau lihat wajah Ibu LT ini, gimana sih caranya biar baby face gitu. Untuk Pak Yogi yang selalu kasih pujian dengan saya, katanya Bu Kori ini bagus katanya gitu. Makasih ya Pak Yogi. Buat Ibu Yeni guru seni yang memang nampak kreativitasnya ya Bu. Terima kasih juga untuk inspirasi Ibu. Nanti kita bikin video ya Bu, video estetik gitu Bu ya. Buat Ibu Imelda, buat pengalaman kok kayak belum bisa Bu. Buat Ibu Imelda, buat cerita tentang tantangan di sekolahnya itu, saya jadi gini mikir, gimana kalau saya ditempatkan di posisi Ibu Melda, bisa nggak saya bertahan seperti itu dengan
pimpinan yang sangat-sangat memang membuat otak berpikir keras gitu ya Bu. Gimana sih cara mengatasinya, melembutkan hati pimpinan seperti itu Bu. Terima kasih buat inspirasinya, buat Pak Marlon yang selalu ingin maju ya Pak Marlon ya. Jadi Pak Marlon ini saya lihat usia tidak mengganggu saya untuk belajar lebih lagi gitu Pak. Terima kasih buat Ibu Loren yang selalu jadi teman cerita buat bestie saya, Bu Loren. Buat Ibu Rinta, juga bestie sering kelompok ya Bu. Dan Ibu Yana ini yang paling saya ingat, sama suara Ibu Yana ini khas banget. Jadi suara Ibu Yana ini saya rasa bisa jadi pengisi audio animasi saya rasa. Buat Ibu Yuli yang selalu cetar dandanannya, saya selalu ingat dengan kukunya yang tidak lupa ya Bapak Ibu. Kalau makeup biasanya cewek-cewek itu oke, tapi kalau Ibu Yuli kukunya selalu top chair deh. Buat Ibu Muri yang orang Karo tapi kayak orang Jawa. Terakhir buat ini Pak Wahid, iya Pak Wahid. Buat Pak Wahid ini juga saya lihat kalau di pengumpulan tugas selalu terdepan seperti Yamaha, iklan Yamaha. Jadi sangat menginspirasi jumpa rekan-rekan di PGP Angkatan 10. Terima kasih. Terima kasih Bu Kori. Nah, tadi karena Ibu Kori sudah sedikit mengungkapkan bahwa suara Ibu Yana itu sangat khas dengan serak-serak beceknya. Silakan Bu Yana. Saya sebenarnya nggak tahu mau ngapain Bu Yani. Bu Yani sengaja. Cuman tadi saya lagi searching, tiba-tiba ada puisi. Ya udah saya baca puisi aja lah ya. Ngasih lagu kayak mana ini? Keren gitu. Suaranya harus becek ya Bu Yani. Suaranya harus becek ya Bu. Suara saya udah becek. Ini. Silakan Bu. Bu Yana. Bu Yana, tarikan nafasnya teratur ya Bu. Sesak nafas aku di sini. Sesak nafas serius. Kena anxiety nanti aku sini Bu. Bapak Ibu saya itu kalau tidur ngorok. Itu Pak Elsar sampai sesak nafas dia. Itu maksudnya tadi. Karena saya ngorok Bapak itu yang sesak nafas gitu ya Bapak Ibu ya. Sekedar konfirmasi. Cara mainkan musik kayak mana Bu Yeni? Ibu mau diiringin di sini, diiringin live. Boleh. Lagu yang itu. Lagu apa itu? Datang akan pergi. Oke, siap. Kayaknya aku matiin ini aja. Kalau baca ini maaf ya Bu Rita. Ku tatap wajah yang sendu, seakan tahu resahnya di kalbu. Putar kembali dalam hidupku, berjuta memori telah berlalu. Seakan ku lupa wajah-wajah baru yang telah mempersamaiku, memberi warna dan melukis cerita indah di hidup. Masih ingat jelas awal pertemuan yang disambut hangat oleh senyummu. Rangkai sebuah kebersamaan yang terbalut dalam hangatnya perawan. Terbuai akan tingkah yang tanpa sadar membuatku candu. Kini langkahku membeku dan hatiku mengharu pilu. Kala kata pisah harus ditemu. Gores kesedihan perpisahan mengantarkan jiwa yang membisu. Jejak-jejak kaki yang tertapak, kian hari memudar, namun tidak dengan ingatanku. Kisah yang ditoreh menjadi cerita tersendiri, tersimpan dalam peti berisi memori. Kebersamaan akan terus terajut
dalam naungan persaudaraan, tidak ada alasan untuk saling melupakan kenangan. Kata pisah bukan akhir dari sebuah tubuh, awal dari kehidupan yang baru. Yang diberi dengan sampai saat ini, semoga kelak akan bertemu kembali untuk merajut kasih yang dinanti. Terima kasih. Sudah Ibu Yeni. Terima kasih Bu untuk suara desakannya. Oke, Apaan sih lu? Pak Mitra, gimana Pak Redi Pak? Ready Bu? Oke Pak. Bentar Bu, kondisikan dulu Bu. Oh, baik Pak, baik. Iya, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semua. Saya masih kurang persiapan, nggak ada persiapan apa-apa Bapak Ibu. Cuman yang penting saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, terima kasih sudah mau berkolaborasi selama kurang lebih 6 bulan ya. Kurang lebih 6 bulan kita bersama. Banyak suka duka yang kita hadapi, terutama saya mungkin di mata Bapak Ibu banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Masing-masing Bapak Ibu sudah menggoreskan sesuatu di hati saya, memiliki tempat spesial, mengukir cerita menjadi mozaik gitu ya di cerita hidup saya. Banyak juga inspirasi yang saya petik dari Bapak Ibu masing-masing. Cuman tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah Bapak Ibu. Kemudian kepada Ibu Rina, terima kasih banyak Bu. Ibu juga seperti sudah saya anggap sebagai role model bagi saya. Seorang guru yang mengajari kami yang tidak pernah marah, menegur dengan cara yang lembut, tepat waktu. Nah itu saya jadikan contoh bagi saya untuk mendidik murid-murid saya di sekolah saya nanti. Saya tidak bisa membuat lagu Bu, saya juga tidak pandai berpuisi seperti Bu Yana. Saya cuma bisa membuat pantun Bu. Pantunnya seperti ini. Pak Elstar mandi di atas papan. Cakep. Diintip Bu Yeni dari arah hulu. Enggak cakep. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kebersamaan. Semoga Ibu sehat dan sukses selalu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Makasih ya Pak Mitra. Kenapa saya tersangkanya sih Pak? Oke, kita lanjut. Selanjutnya si cantik jelita Ibu Yuli Manise. Silahkan Bu Yuli. Ya, terima kasih Ibu Yeni pujiannya. Aduh, saya senang kali kok dipuji. Ya Bapak Ibu, ini mungkin sedikit refleksi dari saya. Saya buat itu dalam apa ya, sepatah dua patah kata gitulah, atau sepatah-patahnya kata gitu. Maret 2024, tepatnya hari Selasa, saya membuka SIM PKB di bagian beranda. Muncul tulisan selamat Anda lolos pendidikan guru penggerak angkatan 10 Yulidola Angelika. Sengaja tidak saya sebutkan marga bangun karena tulisan ini agar tulisan ini tetap berakhiran A. Oke, saya lanjutkan saja agar tidak membuang waktu Anda semua. Perasaan saya yang awalnya bingung tapi jadinya bahagia. Saya bingung karena saya tak tahu harus berbuat apa. Tapi karena ada tulisan lulus, saya bahagia saja. Pada awalnya saya sangat gugup dan merasa merana. Kenapa? Karena balik lagi saya nggak tahu harus berbuat apa. Seiring berjalannya waktu, saya akhirnya terbiasa dan mengerti alurnya. Saya bertemu dengan teman dan kenalan baru di sana. Saya tentunya sangat bergembira.
walau pada prosesnya banyak kendala dan tantangan yang datang bersama. Tapi tak mengapa, mengingat sertifikatnya yang sangat besar gunanya. Terima kasih banyak untuk semuanya, Ibu Fasilitator, Ibu Rina, dan teman-teman yang tampan dan cantik, walau lebih cantik saya. Bercanda. Terima kasih telah menerima saya, walau entah kadang itu terpaksa. Inilah saya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ala kadarnya. Semoga kita tetap dapat bekerja sama ke depannya. Sukses dan bahagia selamanya untuk kita semua. Mohon jangan saling hapus nomor WA, agar kita masih dapat saling update melalui stories setidaknya. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Ya, Ibu Yuli, terima kasih. Memang beneran cantik sih emang Ibu. Tidak hoax. Oke, selanjutnya the one and only Bapak Marlon Serbati. Silakan, Pak. Bapak Marlon. Terlalu berat predikatnya. Siap. Oh, Diredupkan Pak sebelum bicara. Iya, dihidupkan. Iya. Mungkin kalau saya ini kita sedih-sedih dulu lah sedikit ya kan. Boleh juga ya kan, sedih-sedih dulu sedikit. Nanti sudahlah kita ketawa lagi kan begitu ya kan. Oke, baik. Mungkin saya coba-coba tadi berenung-renung nih ada puisi yang bisa saya ya dadakan lah begitu juga kan. Walaupun tak terlalu bagus, ya mudah-mudahan adalah maknanya buat kita semua gitu. Kedengaran ya? Bukanlah akhir dari cerita kita. Karena aku tahu bahwa perpisahan tak selamanya meninggalkan duka. Perpisahan itu berat. Tapi tahukah kamu teman-teman, ada yang lebih berat, yaitu melupakan kenangan indah yang telah kita lalui. Tak bisa kupungkiri bahwasanya memang jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Awal pasti berakhir. Ini adalah langkah pertama kita. Mudah-mudahan menuju kesuksesan. Untuk meraih masa depan. Untuk sebuah kebahagiaan. Doa, lelah, malas, mungkin rasa yang pernah sama kita rasa. Ketika lelah, kita saling menguatkan. Ketika lelah, kita saling memotivasi, saling mendukung, yang juga sama kita lakukan. Terima kasih teman, terima kasih kawan, untuk semua ilmu, untuk semua canda, dan motivasinya. Kita akhiri ini dengan sebuah kebahagiaan. Terima kasih juga untuk segala kopean. Terima kasih. Pak Marlon, air matanya masuk lagi ke dalam, Pak. Masuk lagi air matanya ya. Siapa yang Bapak sampaikan, Pak? Boleh jujur saja. Ada murni dari pikiran sendiri gitu. Karena kan sebenarnya saya orang sastra. Oh gitu. Terima kasih Pak Marlon untuk sangat menyayat hati. Jadi ini kita lanjutkan dengan kali Pak Wahid ya yang selalu gokil. Pak Wahid, tolong memberikan angin segar kepada kami Pak. Kami haus akan tawamu. Silakan Pak Wahid. Allah ya Allah, perpisahan sama kami ini ya. Oke. Terima kasih. Apa ya? Mungkin ini Bu, tadi aku ini
Makanya diem aja nih, ada ngerancang sedikit, mungkin bisa share screen ya. Nanti gambarnya ini ya main cepat aja sih tadi desainnya. Oke, mungkin nanti ada di situ berbagai kata-kata. Ya. Sedih kali Bunda. Nampakkah? Kecil punya bapak ya. Kecil punya. Oke, jadi di situ ada ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk pertemuan kita selama ini. Jadi atas kolaborasinya bisa menimbulkan gagasan-gagasan yang baik yang bisa saya terapkan juga di sekolah saya. Nah, untuk gambar di sini, ini ada gambar Ibu Rina yang terbingkai rapi atau tertutupi dengan kata thank you gitu ya, untuk pandang. Lalu di setiap tulisan-tulisan kecil itu ada pantunnya, itu beda-beda pantunnya gitu. Pantun yang pertama ini untuk kita semua. Ikan bakar dimakan di atas perahu, rasanya sungguh enak nian. Terima kasih banyak kepada bukan ini tadi kan, salah kan? Kan ini guys, sorry. Ini dia, ntar. Nah ini sorry saya apakan lagi, hentikan dulu. Nah, ini salah lagi, bukan yang ini, bentar. Sudahlah. Saking banyaknya, ini Pan. Nah, ini salah lagi. Enggak, ini benar. Oke. Pak Marlon. Ya, yang pertama, Jakarta kota metropolitan. Di sana banyak sekali gedung mewah. Terima kasih saya ucapkan atas pertemuan yang begitu indah. Indah kali pun. Lalu yang kedua, mencuci baju supaya bersih. Setelah itu lalu dikeringkan. Hanya ucapan terima kasih yang bisa kami katakan. Ini untuk Ibu Rina. Lalu seekor ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Banyak sudah yang engkau berikan, kami ucapkan banyak terima kasih. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota namanya Batu. Kami ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Lalu selanjutnya, nah ini yang terpenting ini. Terima kasih daun keladi, karena sudi menolong kami. Kalau ada kesulitan kami, diharap sudi membantu kembali. Oke, terima kasih, itu aja. Kasih Bu Yeni. Terima kasih Pak Wahid. Oke. Selanjutnya Ibu Loren kali ya. Bu Loren, silahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf tidak ada persediaan yang bagaimana, tapi mungkin pada sore hari ini saya merefleksikan bagaimana perjalanan 5 bulan, kurang lebih 5 bulan di CGP ini. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu berpintar juga berkata-kata, Bu Rina. Jadi awalnya saya lulus CGP ini pun saya tidak tahu. Tapi ada teman-teman yang chat saya, kamu lulus. Dan kamu lulus angkatan ke-10. Yang tadinya saya tidak pernah buka SIM PKB, akhirnya sekarang rajin buka SIM PKB. Jadi
Yang pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rina, di mana saya menemukan sosok guru yang lemah lembut. Saya kalau di lapangan kadang-kadang nggak lemah lembut, Bu. Jadi Ibu saya lihat pada saat menjadi fasil kami sangat lemah lembut sekali, walaupun mungkin kami kadang-kadang walaupun saya secara pribadi sudah dewasa, sudah sebagai guru, kadang-kadang masih lalai juga dalam tugas, tapi saya melihat bahwa ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan dari Ibu, di mana pada saat menasihati atau mengingatkan itu dengan cara yang lebih lemah lembut, jadi saya sebagai siswa pun merasa, oh iya ya, gitu. Dan tidak menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak enak, tetapi menjadi satu motivasi bagi saya sebagai siswa. Jadi itu salah satu motivasi atau salah satu pembelajaran pertama yang saya dapatkan di kelas CGP ini. Yang kedua adalah saya tidak menyebutkan nama satu persatu sahabat-sahabat saya di CGP ini. Kami ada 16 orang dan jujur saya bukan tipe orang yang langsung cepat akrab dengan seseorang. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya sudah merasa bahwa teman-teman ke-16 CGP ini adalah teman-teman atau bisa dibilang seperti keluarga. Kami sudah banyak melalui banyak tantangan-tantangan dalam CGP ini. Ada motivasi yang saya dapatkan, ada nasihat atau pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa dari guru-guru yang hebat yang saya temukan di CGP ini. Saya lambat untuk dapat menerima seseorang, tetapi saya cukup susah untuk melupakan seseorang. Jadi pada saat saya sudah merasa teman-teman CGP ini sudah sebagai keluarga saya berharap persahabatan atau keluarga kita tidak berakhir di kelas CGP ini, tetapi biarlah kita tetap bisa menjadi motivasi di luar. Walaupun nanti kita mungkin sudah lulus, tapi kita tetap bisa menjadi rekan kerja yang baik, keluarga yang baik, saling support, saling memberikan motivasi, karena jujur saya tidak senang atau saya tidak dapat menerima sebuah perpisahan. Jadi terima kasih teman-teman untuk canda motivasi yang sudah kita lalui selama 5 bulan ini. Kita belum berakhir di sini, kita masih ada banyak tugas dan mungkin masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Biarlah kita tetap saling motivasi. Tanpa kalian semuanya, mungkin saya secara pribadi tidak dapat melalui CGP ini sampai di titik ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Lorenz. Ya, selanjutnya mungkin kepada CGP tercute-cute, terimut-imut, Ibu Muri, silahkan. Anak paling muda ya, paling kecil. Ibu Muri ada? Enggak ada. Terlempar, ya lanjut aja ya. Baiklah, selanjutnya yang tidak kalah cute, Ibu Rina. Udah. Oke, Bu Muri silahkan. Maaf ya, terlempar tadi. Ini sinyalnya agak-agak gimana gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Di sini saya nggak pandai berkata-kata ya kan. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dan terutama pada Bu Rina. Saya bersyukur sekali bisa bertemu, berkenalan dan berkolaborasi dengan teman-teman semua. Teman-teman semua sangat menginspirasi. Ada saja hal yang membuat saya kagum, tertegun gitu kan, apalagi Bu Rina gitu. Memang proses CGP ini sangat berat bagi saya karena seperti yang teman-teman ketahui, saya masih punya bayi gitu kan, jadi untuk mengerjakan tugas-tugasnya pun agak berat gitu. Di sini tadi saya sempat buat puisi, sebenarnya saya nggak pandai buat puisi, tapi untuk hari ini bisa-bisakan gitu ya kan. Judulnya Surat untuk Sahabat CGP. Teman-teman CGP hebat, 5 bulan berlalu terasa sekejap mata. Belajar bersama, tertawa bersama. Meski waktu cepat berlalu, kenangan indah takkan pernah sirna.
Teman-teman CGP hebat, 5 bulan berlalu terasa cepat dan singkat. Banyak pengalaman dan pelajaran yang didapat. Menjalin persahabatan yang erat. Teruntuk fasilitator yang cantiknya teramat, Bu Rina yang senantiasa memberi semangat. Mohon maaf jika tugas kami sering terlambat. Ribuan terima kasih atas motivasi yang didapat. Teman-teman CGP hebat, tetap berjuang dan menebar manfaat. Semoga kita dapat mengemban amanat, menuntun murid menuju bahagia dengan selamat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Muri yang sudah mewakili isi hati seluruh CGP kepada Ibu Rina. Harapan kita sama ya Bu. Sangat menyentuh juga Ibu Muri. Ika, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Rinta, dipersilahkan Ibu Rinta. Iya, terima kasih Bu Yeni. Baik, selamat sore untuk teman-teman semuanya. Di sini saya ada buat sedikit. Ini sebenarnya nggak tahu sih apa puisi atau apa, tapi saya buat aja namanya Majas Asosiasi. Judulnya Rukol. Bagiku, ruang kolaborasi itu ibarat sebuah lagu kesukaan yang sering aku putar untuk didengar. LMS adalah penciptanya, fasilitator adalah penyanyinya, peserta adalah lirik-lirik lagunya, dan tugas-tugas adalah iramanya. Ada lirik yang benar-benar relate dengan hidupku, ada lirik yang kadang terlewat dari perhatianku, ada nada yang menarik, bahkan beberapa improvisasi terdengar di dalamnya menambah keindahan iramanya. Semua bisa kunikmati dengan baik karena itu adalah lagu favoritku. Namun, ketika lagunya berakhir, aku masih bisa memutar kembali di rukol berikutnya. Tapi, hari ini adalah rukol kita yang terakhir. Lagu kesukaanku tak akan bisa kuputar kembali di waktu yang lain. Namun, aku memutuskan untuk mengganti lagu kesukaanku. Karena penciptanya juga sudah akan berganti bersama lirik-liriknya. Akan kucipta sendiri, kunyanyikan sendiri, dan kunikmati sendiri. Walaupun begitu, rukol ini tak akan pernah bisa kulupakan untuk di beberapa keadaan. Karena lagunya sudah bisa kuhafalkan dalam hati. Terima kasih untuk kalian yang telah menciptakan lagu favorit di rukol kita selama ini. Untuk Bu Rina yang sabar, saya mohon maaf jika beberapa kali terpaksa izin. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih Bu Rinta. Oke, masih ada nyawanya nih. Masih ada nyawanya. Lanjut. Aman Bu, aman. Itu di bawah ada 1 ember tuh air matanya. Oke, kita lanjut ke Wahid lagi isi tuh Wahid, Pak Wahid. Cas, Pak Wahid lagi ngecas. Oke, kita lanjut ke Bapak. Sorry. Tadi di slide yang lain nggak nampak. Aduh, macam. Oke, Pak Wahid. Ya, Pak Andreas, sok atau Terlempar kurasa dia itu deh. Biasa. baiklah. Keluar masuk. Bapak Yogi. Bapak Yogi. Bu. Oke. Oke, Pak. Silakan. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya, terkhusus sama Ibu Rina, karena selama ini banyak menambah ilmu dan juga wawasan saya, sehingga merubah paradigma saya. Nah, sedikit saya bacakan puisi, ya. Dadakan. Di ujung perjalanan ini kami melangkah di balik bendera pendidikan yang telah kita angkat tinggi. Berpisah bukanlah akhir, melainkan awal dari cerita.
di mana kenangan indah akan terus melingkupi. Ibu Rina, fasilitator penuh cinta, dengan sabar membimbing setiap langkah kami. Di bawah bimbinganmu, kami menemukan arah, mengukir harapan dalam setiap jejak yang kami tapaki. Ketua kelas Pak Elstar, pemimpin penuh bijaksana. Kau adalah kompas yang menunjukkan jalan dalam setiap diskusi dan tantangan yang ada. Kau memberi kami kekuatan dan harapan. Rekan-rekan guru, sahabat dalam belajar, kita telah bersama merajut ilmu dan kasih. Kita saling mendukung, berbagi mimpi dan cita, mengukir prestasi dalam perjalanan yang kita jalani. Kini waktu perpisahan telah tiba, namun hati ini tak akan pernah melupakan semua yang telah kita lalui dan raih bersama. Sebuah kisah indah yang selalu dikenang. Terima kasih atas segala ilmu dan kasih sayang yang telah diberikan dengan tulus dan sepenuh hati. Kami akan melanjutkan perjuangan ini dengan semangat dan tekad yang tak akan pernah mati. Selamat tinggal bukan berarti akhir, namun sebuah jembatan menuju langkah berikut. Semoga di masa depan kita bertemu lagi dalam kerja dan cinta yang tak pernah pudar. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Ternyata Pak Yogi puitis juga nih. Ada ide untuk Bang Elsar nanti kalau dipanen hasil Bapak Yogi tolong ditampilkan, dipandang. Baik. Ini dari tadi sedikit banyaknya kita sudah menunjukkan bakat-bakat terpendam kita. Nanti sudah di list kok gitu dia. Oh, jangan aneh-aneh. Gak apa-apa Yogi. Setuju. Setuju. Ya, nanti kita oret-oret. Dilanjut Bu Yeni. Baik, selanjutnya Bapak Andreas tadi sudah masuk, nanti takutnya terlempar lagi. Bapak Andreas gimana? Hilang lagi. Baiklah, Ibu Elti, dipersilakan Bu Elti. Terima kasih untuk Bu Yeni. Ibu. Sebenarnya saya juga nggak ada persiapan karena pas pula keadaan anak lagi demam ya kan. Cuman ya kesan dari saya mengikuti kegiatan Rukol dengan Ibu Rina sangat memotivasi. Dimana jarang sih lihat seperti Ibu Rina ini menjadi fasilitator yang menginspirasi seperti itu. Lalu cerita kayak aku sebenarnya dari awal mengikuti CGP ini sebenarnya ada sih ingin berhenti gitu karena terlalu lelahnya itu dalam pekerjaan, belum lagi mengurus anak-anak gitu. Cuman karena berkat dari semangat yang diberikan kepada Ibu Rina asal Rukol gitu kan, ada selalu dengan pantun-pantun Ibu Rina pada saat mengingatkan jawal-jawal untuk ingat mengerjakan LMS seperti itu, dengan bantuan juga teman-teman yang paling nyatanya itu pada saat ketemu di Loka gitu, yang selalu happy, riang, yang tadinya capek akhirnya capek tadi hilang diakibatkan dari ulah-ulah CGP yang usil semua seperti itu ya. Cuma nanti pada saat panen hasil kayaknya khusus saya kayaknya pengen peluk Ibu Rina. Boleh ya Bu ya? Nanti dulu Bu. Oke, karena jadi sebagai motivator bagi saya gitu. Ada sedikit pantun dari saya, biar saya bacakan ya. Pergi ke kota lihat ponakan,
mulus jalannya sudah diaspal. Sebenarnya susah untuk dikatakan saat ucapkan selamat tinggal. Pohon palem ada di samping 3, jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Yang terakhir ya teman-teman, dengan Ibu Pasil, mari jalan-jalan ke kota Blitar. Sampai di Blitar, mari membeli rumah. Memang perpisahan hanya tinggal sebentar. Jadikan ini sebagai kenangan terindah. Terima kasih. Terima kasih Bu Elti. Oke, masih ada nih berapa orang lagi ya? 3 orang lagi. Baiklah, selanjutnya kepada Ibu Imelda, dipersilahkan. Ibu Imel. Baiklah, lanjut dengan Ibu Nurhaini ya. Yang dari tadi udah Jelas suaraku kawan-kawan? Jelas, Beb. Silahkan. Jelas ya. Pertama dulu, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau biasanya agak-agak sumringah kan, ini aku coba serius, entah bisa ya. Pertama dulu, secara pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rina sebagai fasilitator, seperti yang sudah diungkapkan juga sama rekan-rekan CGP yang lain. Pribadi Bu Rina yang begitu sempurna, kalau kita lihat nggak pernah marah, lembut orangnya. Padahal menghadapi kita yang 16 ini, wah, kalau tadi seandainya diekspresikan bisa bertanduk Bu Rina ini ya kan. Tapi karena memang pribadinya yang lembut, meskipun ada kesalahan apa segala macam, Ibu Rina selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi kami sangat bersyukur punya Ibu fasilitator seperti Bu Rina, benar-benar menginspirasi dan banyak hal yang harus kami tiru dari Bu Rina. Itu dulu pertama. Dan untuk aku langsung mau nangis weh. Cengeng kali aku. Bisa tutup kamera. Aduh. Lanjut aja. Nggak boleh tuh. Lanjut aja. Jujur ya, awal kita mulai PGP ini, aku hamil 2 bulan. Nah kan, aku mau nangis. Di situ masa-masa ngidamnya gitu kan. Terus awalnya aku ngerasa gini, sama suami pun aku cerita, kayaknya aku berat ini gitu kan. Aduh, aku mau nangis lah. Nggak apa-apa, nangiskan aja biar nggak terpendam. Apa? Terus kan aku cerita, kayaknya nggak terjalanin ini, kayak tugasnya pun banyak, apa segala macam gitu. Pas loka pertama bertemu dengan teman-teman CGP yang wah memang betul banyak karakternya, jadi rasa menyerah di awal tadi karena lihat waktu masa-masa ngidam juga agak-agak berat gitu menghadapinya kan kawan-kawan. Terbayarkan gitu. Makanya aku asal loka karya jarang mungkin kalian nampak mendung cuacanya ya kan. Karena aku kalau ketawa itu obat bagiku teman-teman. Terus sebelum PGP ini juga ada sebenarnya sakitku ya kan. Sakitku ini sempat membuat aku kurus sekali sampai 43 kilo. Nah dari situ aku sudah mikir positif, janganlah dibawa stres hidup ini gitu. Makanya aku mulai dari sakit itu, ini pun sekarang lagi masa pengobatan ya kan. Terus mulai dari sakit itu, aku selalu membuat hari-hariku ceria dengan siapapun, bersama siapapun dan dimanapun gitu. Makanya kalian jangan bingung, ini orang yang kayak nggak pernah berpikir gitu ya.
Apa-apa pun langsung dibawa lucu-lucu aja pas lagi situasi serius pun gitu. Jadi kembali seperti yang dibilang Bu Kori tadi, selama 5 bulan ini nggak terasa udah hamil 7 bulan, sebentar lagi udah lahiran. Terima kasih untuk kolaborasinya teman-teman CGP semuanya. Jujur berat kalau seandainya dibilang kehilangan teman-teman yang sudah senyawa dengan kita gitu ya, tanpa terkecuali yang 15 orang selain aku gitu kan, kayak nyambung aja, kemana aja pun nyambung gitu, tanpa kalau tadi kan bisa yang ini kurang nyambung gitu, ini semuanya nyambung. Entah kenapa, mau bicara serius tentang pembelajaran pun bisa, mau dibawa seloro pun oke, yang 15-nya. Jadi terima kasih teman-teman. Kalau seandainya tadi melewati PGP ini bukan kalian temannya, aku rasa beda ceritanya gitu. Jadi kedepannya seperti yang dibilang kawan-kawan tadi, biarlah pertemanan kita tidak sampai di sini, khususnya Kori nih. Asal Kori ini kayaknya di situasi apapun termasuk tim penyelamat kita juga ya kan, asal ada yang tidak bisa dijawab langsung saja pakai senjata. Kori ini sebagai senjata kita ini. Ya kan Kori, terima kasih ya Dek untuk bantuannya selama ini. Jadi sampai nanti panen hasil juga, kemungkinan nanti aku lahirannya di panen hasil teman-teman. Minta doanya supaya terus sehat. Nanti bantu bikin nama anakku ya. Aduh, pas nanti panen hasil aku nggak kebayang juga. Jangan-jangan nanti kalian cantik semua pakai kebaya, aku pakai songkok. Aduh. Ikut organisasi apa segala macam pelatihan-pelatihan, tapi untuk PGP Angkatan 10 ini luar biasa sekali memang, sangat-sangat menginspirasi dan bisa dijadikan teman untuk masa depan. Jangan kalau bisa pertemanan kita jangan sampai di sini. Apapun nanti kendala di dunia pekerjaan kita, marilah kita tetap bertukar informasi dan saling membantu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Nurhaini. Ya, kita sama-sama menantikan keponakan online ya Bu ya. Keponakan online kami lah. Jadi nanti kami ada 16 ditambah, ya 16 sama Ibu Rina. Jadi nanti mungkin namanya agak lebih panjang ya Bu. Tanggung jawab dengan omongannya tadi, ayo. Satu orang ngasih satu nama. Oke, baiklah. Ada 2 lagi Bu Rina, masih bertahan ya Bu. Ada, tapi nggak tahu nih orangnya datang nggak. Ibu dan Andres, ada nggak orangnya? Email dan Andres. Ada Bu, ada. Bapak Andres. 3 sama Ibu Rina juga. Oke. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya melalui Ibu Yeni sebagai moderator. Sudah banyak tadi dari teman-teman, tapi sebelumnya saya minta maaf banyak sekali yang terlewatkan tadi ya, momen-momen yang saya rindukan pastinya nanti. Tapi udah direkam Bu Yana nya itu, nanti di-share Bu Yana sama saya itu ya Bu ya. Nah jadi pertama sekali saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rina Yolida sebagai fasilitator. Terima kasih Bu untuk ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami, terlebih untuk pengalaman-pengalamannya, kemudian untuk kesabarannya Bu ya. Nah jadi saya sedikit cerita, saya salah satu kemarin yang tegur Ibu ini yang ATM. Ya jadi mungkin itu bisa jadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Ya, jadi itu memang saat itu memang kondisinya memang lagi banyak-banyak kerjaan ya, tapi saya melihat sosok Bu Rina ya, dia nggak menegur saya di forum besar, tapi langsung saya lihat ya, bagus sih. Itulah mungkin begitulah yang bisa saya tiru jiwa sebagai pemimpin gitu. Doa kami Bu, semoga Ibu selalu sehat,
panjang umur, semua keluarganya diberkati gitu ya. Nah, kelak pun mungkin Bu suatu saat kita mungkin akan bisa jadi Bu kita akan bertemu di suatu kegiatan-kegiatan atau di kelak nanti kan ya. Mudah-mudahan nanti kita semua masih bisa saling bertemu Bu ya. Dan satu hal Bu, jangan pernah lupakan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Karo Bu. Kemudian untuk semua teman-teman saya, ini saya apresiasi ya. Betul yang dibilang Bu Nurhaini tadi. Ini semuanya memang cocok ya. Jadi kalau kita lokakarya dibagi-bagi gitu kan ke semua kelompok. Kita itu yang pasilnya Bu Rina itu nggak tahu kenapa itu klop semua gitu. Tapi kalau dicocokkan dengan pasil sebelah agak kurang pas gitu ya. Nah, jadi memang saya lebih cocok. Memang saya pribadi pun lebih suka dengan makanya beberapa kali setiap pendampingan itu kan saya bilang sampai PP saya maunya Bu nanti yang kami pasilnya Bu Rina lah satu kelompok atau jangan gitu kan. Cuma kan nggak bisa kadang digabung. Jadi ya itu saya rasakan pribadi ya karena memang saya udah nyaman sama teman-teman semua. Jadi kekompakannya enak, ceritanya enak, ilmunya pun enak. Ya saya lihat sini seperti Bu Nurhaini bilang ada Bu Korea sang penyelamat. Betul sekali. Kalau kita lokakarya tiba-tiba ditunjuk untuk buat ice breaking, tunjuk Bu Korea pasti ada gitu. Jadi saya lihat wah luar biasa sekali ya. Terus untuk semualah bisa saya katakan satu persatu doa saya untuk semua teman-teman CGP Angkatan 10 semoga kita menjadi pemimpin pembelajaran ya kalaupun nanti Tuhan izinkan kita menjadi pemimpin satuan pendidikan atau pengawas mudah-mudahan nanti kita bisa saling kolaborasi atau mungkin saya dengar ada yang mau jadi bagian inspektorat ada bagian banyaklah ya pejabat-pejabat pemerintahan daerah saya rasa itu mimpi-mimpi kecil kita, saya aminkan mudah-mudahan nanti 5-10 tahun kemudian kita menjadi pemimpin semua. Dan mungkin bisa aja kita ini berbesan Bapak Ibu, iya kan? Jadi nanti anak saya dan anak Bapak bisa aja ya anak Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita saling membangun komunikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap saling bergandengan tangan lah. Terlebih kita untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Karo. Mungkin itu dari saya nggak pandai nyanyi Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada Bu siapa tadi? Bu Yeni ya. Oke, terima kasih Pak Andreas. Nah, ini selanjutnya kepada Ibu Imelda, dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Sedikit saya menyampaikan pesan dan kesan selama kita rukol ya. Kalau saya mungkin CGP yang paling fenomenal di angkatan kita ini Bapak Ibu. Kalau tadi teman-teman menyebutkan Bu Kori itu sering menyelamatkan, saya justru merasa kita semua pernah menyelamatkan saya. Kalau selama ini sebelum masuk ke guru penggerak ini yang saya tahu itu Bapak Ibu, sekolah itu atau belajar itu atau pendidikan itu adalah setegang seperti yang saya rasakan di sekolah saya. Tapi saya bergabung dengan guru penggerak, oh iya ya, ternyata pendidikan itu sefleksibel ini gitu Bapak Ibu. Dari situ saya, di diri saya pun ada perubahan gitu Bapak Ibu. Jadi saya memang benar, saya merasakan pernah ditolong oleh siapapun dalam guru penggerak ini. Terutama juga untuk pasil kami, terima kasih Bu Rina. Saya yang selalu bilang kalau saya akan pasif, nggak bisa permisi. Kalau Pak Elstar sering mengiringi saya di Lokakarya apalagi, inilah Pak, tampang rumput gini hatinya Hello Kitty juga nya. Iya Bu, nggak apa-apa. Puaskan aja Bu.
Tapi saya bersyukur berkat dari guru penggerak ini, saya sudah lebih update, sudah makin tahu informasi. Perlu saya bagikan Bapak Ibu pengalaman saya 2 hari yang lalu, kebetulan sekolah kami didatangkan oleh penerbit Erlangga itu narasumber Pak Simbolon, kalau Bapak Ibu kenal Pak Rasmin Simbolon, menyeminarkan tentang akreditasi sekolah. Lalu Bapak itu menuturkan segala-gala yang mau dipersiapkan itu, intinya ada pada tugas kita di guru penggerak gitu. Di situ kami semua warga sekolah ditanya siapa yang sudah punya rekaman, punya RPP berdiferensiasi dan sudah mengajarkan dan sudah direkam gitu. Hanya saya yang angkat tangan Bapak Ibu. Siapa yang sudah punya praktek mengajar dengan KSE gitu, teman saya yang sama sekali nggak tahu, kami rame di situ semua dengan pegawai. Saya juga lagi yang angkat tangan gitu. Lalu saya ditanya, bagaimana ini praktek disiplin positif? Lalu saya ceritakan, di situlah mereka bertepuk tangan Bapak Ibu. Kalaulah seandainya kemarin saya nggak ikut di guru penggerak ini, apa yang mau saya ceritakan dalam momen ini gitu? Saya pikir. Jadi untuk Bu Rina apalagi, saya nggak muluk-muluk Bu. Kalau memang bisa saya kondisikan untuk ikut Zoom, untuk bisa, saya selalu baca itu kesepakatan kelas kita untuk hadir secara penuh gitu. Saya selalu berusaha tapi tetap nggak bisa gitu. Belum lagi ada, ya inilah Bu, kami sekarang sedang akreditasi perpustakaan. Lalu saya dihunjuk, ya guru penggerak itu, inilah gitu. Jadi selain mempersiapkan kelas, saya juga dikasih banyak tugas, tapi syukurlah udah terlewati tadi, makanya bisa saya aktif Bu. Tapi siapa tahu nanti saya terganggu, saya pikir makanya sudah saya kasih tahu duluan ke Ibu gitu. Kalau karena saya melihat, saya merasakan guru penggerak ini jauh lebih mengerti keadaan saya daripada unit saya sendiri gitu. Tapi nggak apa-apalah, mungkin ini proses yang harus saya hadapi. Beberapa juga di tempat saya sebelumnya ada perguncingan soal NUPTK ini Bapak Ibu. Kawan-kawan, kebetulan saya kan guru mutasi. Saya sudah membawa NUPTK dari sekolah lama. Tapi di tempat saya ini sampai sekarang ada sekitar 38 orang kami. Masih sekitar 12 orang NPT. Saya yang bawa NPTK dari sekolah lama pun kemarin udah lain penilaiannya gitu. Apa yang dia lakukan? Kenapa bisa begini begitu gitu. Panjang lebar. Dari situ pun saya sudah dinilai nggak bagus gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya biarkan, nah kena lagi di guru penggerak ini gitu. Yang sudah jelas-jelas dibilang kalau guru penggerak ini adalah orang yang ambisius, mau jadi pimpinan gitu. Lalu saya tunjukkan kalau bukan itu yang saya mau gitu. Itulah sedikit cerita saya Bapak Ibu. Saya bukan orang sastra, nggak pandai merangkai kata-kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Bu Rina juga. Panjang umur kita semua, sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baiklah, untuk dari jauh Bu Imelda. Bapak Ibu, kita semua pasti punya tantangan masing-masing selama menjalani guru penggerak. Pasti semua nih punya cerita di balik wajah sok tegarnya, bukan begitu? Jadi demikian Ibu Rina, karena dari kami CGP sudah besar harapan kami juga menerima sepatah 2 buah kata atau 1 buku dari Ibu Rina. Dipersilakan Ibu. Aduh, Pak Elstar, ini saya benci sekali ini saya ngomong benci ya kali ini ya, walaupun kita terakhir. Aku benci yang beginian, aduh. Aduh, terima kasih semuanya. Ayo semuanya hidupkan kamera. Ini kita ceritanya jujur-jujuran aja lah ya.
Ini kenapa nih nggak ada yang off kameranya ini? Baik. Oke, nah itu dia kan jadi semangat saya. Oke, aku cerita lah ya, biar lebih dekat aku ya. Sedikit tentang pesan dan kesan-kesan selama menjadi fasilitator ini. Oke. Baik, ini Elstar nih yang memulai ya. Tanggung jawab kamu nanti ya. Oke, satu rahasia yang harus Bapak Ibu tahu semua, Elstar itu di WA tidak pernah manggil saya ibu. Dia manggil kakak. Keterlaluan kan? Nah, ini dia nih satu rahasianya. Oke. Baik Bapak Ibu, cerita saya bisa berada di antara Bapak Ibu semua ya. Di balik tadi semua komentar Bapak Ibu, si Ibu Rina senyum, suka ramah. Aduh, ini belum tahu nih bagaimana kalau saya itu berhadapan sama 11 orang ya. Enggak sih, bercanda. Oke Bapak Ibu, cerita di awal pertama saya bisa menjadi seorang fasilitator. Sebelumnya saya mencoba guru penggerak dan saya gagal. Tahun berikutnya saya mencoba pengajar praktik, masuk. Ternyata saya ditakdirkan untuk bisa menerima gaji yang lebih besar, ya begitu. Kemudian setelah selesai program guru penggerak angkatan 7, satu musibah, menurut saya itu musibah bukan anugerah, musibah yang membawa anugerah ya. Suatu malam saya dan anak-anak saya terpaksa harus keluar dari rumah tengah malam ya, dan saya nggak tahu kenapa hanya membawa laptop di tangan saya. Nggak tahu, hanya laptop yang kepikiran, yang ketemu saya pas mau jalan keluar rumah itu hanya laptop. Saya bawa, saya peluk, saya rangkul anak-anak saya, ayo bunda, kita keluar bunda, ayo. Kami keluar jam 12:30 malam. Dan kami bingung gak tahu mau kemana. Alhamdulillah, syukur masih ada saudara saya yang melihat saya, kebetulan namanya anak muda ya, adik saya masih anak muda, lewat dia jalan, naik kereta sama teman-temannya. Kak mau kemana? Nggak tahu kami mau kemana. Astaga, aku dimarah-marahin ya kan. Ayo ke rumah kita, ke rumah mama kita. Akhirnya kami bermalam di rumah orang tua. Kan saya malu dong ya, punya gengsi dong ya. Masa sih masih mau membebani orang tua begitu. Setelah itu ya berjalanlah beberapa hari, tau-tau buka keluar pengumuman ada pendaftaran fasilitator. Yang kebetulan waktu itu pendaftarannya sekarang tidak boleh lagi dari luar selain dari pengajar praktik. Saya yang dikomentarin nggak bisa apa-apa dan nggak akan bisa hidup baik gitu, nggak akan mampu ngapa-ngapain gitulah ya. Nah, dengan anak-anak akhirnya saya nggak tahu luar biasanya Tuhan mengasih berkah. Saya lulus ya. Itu prosesnya kan cepat, hanya sekitar 2 bulan, prosesnya sangat cepat. Diumumkan langsung lulus. Itulah dia berkah yang saya dapat ya, lulus jadi fasilitator. Kemudian pertama sekali saya mendapat CGP-nya dari Tapsel Selatan. Saya udah semua nih, udah berkomunikasi dengan CGP-nya, dengan pengajar praktiknya, sudah buat grup semua. Tahu-tahu menjelang hari H saya dipindah ke Karo. Saya nggak tahu, orang-orangnya harus ganti lagi, pengajar praktiknya cari lagi semua nomor teleponnya, begitu minta tolong sama pengajar praktik untuk cari nomor-nomornya CGP gitu ya. Jadi ya, sampailah akhirnya saya bertemu dengan Bapak Ibu di Rukol kita yang pertama sekali ya. Saya awalnya gini, kok saya merasa bahagia sekali gitu bisa ada di antara Bapak Ibu yang saya dapat dari Karo. Saya flashback kembali kehidupan saya waktu kecil gitu. Aduh, di sana itu saya bahagia, nggak ada beban. Saya orang yang betul-betul sangat bahagia sekali waktu kecil ya, waktu saya tinggal di Karo.
Kami dulu tinggal di Sidikalang sempat, di Dairi di Tigalingga sempat, di Simpan Nempu, di Bintang. Kebetulan ayah saya pindah-pindah tugas ditempatkan seperti itu, jadi sering pindah-pindah. Jadi itulah cerita saya pertama sekali bertemu dengan Bapak Ibu ya. Kalau dibilang berat, aduh luar biasa ini bebannya ya Bapak Ibu. Terus gini, mungkin saya satu-satunya di grup fasilitator yang paling tidak pernah mau membahas CGP saya. Kalau di grup fasil itu sampai ke admin yang ada di BBGP provinsi itu dikabarin, CGP-nya malas, CGP-nya begini, CGP-nya sering keluar masuk room gitu. Saya paling tidak mau. Jadi mereka komentar, Bu Rin, kayak mana CGP-mu? Oh, CGP-ku luar biasa semua. CGP-ku itu hebat-hebat. Kenapa? Kan saya juga mengerti Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu itu untuk membuka-buka LMS itu bukan enteng aja, di mana aja bisa gitu ya. Kita masih punya yang diurus, keluarga, anak, semua ada kerjaan lain. Itu semua saya pikirkan seperti itu ya. Kemudian di LMS juga saya nggak mau membuat Bapak Ibu tidak masuk terlambat gitu. Tidak, saya buat saja terlambat gara-gara gangguan jaringan. Jadi sesuatu yang memang itu membantu CGP supaya tidak buruk. Seperti itu. Itu mungkin satu cara saya untuk jangan ada yang menganggap CGP saya itu buruk gitu ya. Dan saya berusaha memberikan nilai-nilai terbaik untuk Bapak Ibu sesuai dengan jawaban-jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan. Nah, jadi saya nggak tahu, ini rasanya saya bahagia sekali itu ada di antara Bapak Ibu ya. Seperti kata Ibu apa tadi, kalau mau jadi fasil ayo lanjut terus, habis ini Bapak Ibu silakan daftar nanti jadi pengajar praktik dan fasil untuk selanjutnya. Karena jujur saja itu ya salary-nya juga lebih mahal Bapak Ibu ya. Bisalah nanti untuk jalan-jalan Bapak Ibu ya. Kalau saya pergunakan untuk itu Tuhan kasih rezeki untuk saya bisa buat tempat tinggal untuk anak-anak saya supaya mereka nyaman tinggal begitu. Jadi mungkin apa yang terlihat selama ini agak palsu gitu, bukan nggak tahu, cuman saya sebenarnya kalau ketemu Bapak Ibu rasanya bahagia, rasanya saya punya teman gitu. Karena yang namanya single mother ya kan, single parent itu kalau di luar ada saja mulut bagaimana. Jadi saya itu hanya berhubungan, berinteraksi dengan laptop setiap harinya gitu. Jadi kalau udah rukol dengan Bapak Ibu rasanya itu aduh luar biasa, senang sekali saya gitu ya. Jadi saya rasa mudah-mudahan saya ada rezeki, ada waktu, kesempatan untuk bisa bergabung langsung tatap muka dengan Bapak Ibu semua. Saya juga udah sempat bilang sama orang tua, Pak, Mak, nanti aku itu ketemu ya sama guru-guru penggerakku yang di sana ya gitu. Oh iya ya, pergilah, ikutlah, Mak, kalau bisa Mama ikut ya gitu. Kita kesana lagi gitu ya kan. Ya rencana seperti itu, tapi ya mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua ya. Aduh, saya rasa itu aja. Mudah-mudahan intinya saya mau Bapak Ibu semua jadi guru penggerak hebat. Hilang calonnya, semua lulus ya. Kayak kemarin saya nggak malu, saya memberanikan diri membuka LMS-nya yang harusnya itu hanya boleh diketahui oleh pengajar praktik. Saya memberanikan diri, takut nanti ada yang merugikan Bapak Ibu, dan ternyata benar kemarin ya ada absensi Bapak Ibu yang dibuat tidak hadir. Itu luar biasa, 2 kali tidak hadir langsung out lah, nggak bisa lulus ya. Ini sampai 5 nggak hadir gitu kan, udah bahaya sekali. Jadi itu dia, saya hanya berusaha memberanikan diri memasuki kamar yang bukan kamar saya gitu, untuk menyampaikan kabarnya ke Bapak Ibu semua. Itu aja, saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan semua sehat, bahagia ya, kita semua dikasih kebahagiaan ya, kesuksesan. Aduh, udah, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan Ibu Yeni. Silakan Bu Yeni. Saya kembalikan ke investor, Mbak.
Coba kita teknik stop dulu yuk sambil bernapas, tarik nafas semua. Kita hempaskan semua unek-unek yang ada. Dalam hitungan 3 tarik nafas. 1, 2, 3. Lepas. 1, 2, 3. Lepas. Oke, jadi mungkin tidak terasa sudah jam 17 lewat 11 menit ya, sudah menjelang malam. Dan mungkin seperti yang sudah kita utarakan tadi, banyak kesan pesan, banyak hal-hal baik, yang pasti hal-hal baik dan positif yang bisa kita dapatkan di pertemuan kita kurang lebih 18 kali ya Bu ya Rina. Bu Rina. Nah, 18 kali khusus untuk rukol gitu. Jadi besar juga harapan kami ya Bu ya untuk panen hasil nanti sekitar tentang akhir bulan 10 ya Bu ya. Nanti kita diskusikan lanjutannya ya Bu ya. Semoga tetap harapan kami pun Ibu beserta keluarga bisa datang, kita tatap muka di sini, kita kopi darat di Tanah Karo ini ya. Kalau memang orang Ibu pun ingin bernostalgia, silakan. Dan ketepatan juga rekan kita Ibu Nurhaini ya, boleh nanti kita kalau ada waktunya kita mampir ke rumah ya Bu Nur ya, biar bisa juga Ibu Nurhaini merasakan euforia kebersamaan kita itu bisa dikumpul di dalam satu tatap muka gitu ya Bu Nur ya. Sehat-sehat, sehat bayinya, sehat kita semua, sehat semuanya gitu. Jadi di akhir kata terima kasih juga kepada Ibu Rina yang selalu membersamai kami. Kita selalu bersama di sini penuh keceriaan, walaupun ya di sana sini masih banyak tantangan, banyak yang kendala-kendala. Ibu Rina selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Jadi saya selaku ketua kelas dari angkatan 10 Fasil Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Beribu banyak terima kasih atas pengetahuannya, atas pengertiannya, atas kesabarannya dan segala sesuatu hal-hal baik yang Ibu berikan kepada kami 16 orang ini Bu. Jadi akhir kata terima kasih banyak, sehat-sehat kita. Dan untuk saat ini sebelum kita tutup dengan doa, kita berpose dulu mengambil dokumentasi di sore hari ini yang dipimpin oleh siapa tadi? Kok jadi saya lupa? Ibu Rinta. Iya, silakan Bu Rinta. Nanti setelah itu dilanjutkan ditutup dengan doa oleh Ibu Yuli ya Bu ya. Oke, untuk Ibu Rinta kami berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Elstar. Kalau saya masalah gaya kurang tahu ya Bapak Ibu, jadi minta tolong dulu Ibu Yuli. Gimana gaya kita Bu Yuli? Saya ngambil fotonya, nggak apa-apa Bu. Oke, kita bentuk tangan berbentuk love ya. Saya hitungnya Bapak Ibu. Tunggu ya. 1, 2. Oke, satu lagi. Gaya yang lain. Gimana Bu Yuli? Oh, gini, gaya cibi-cibi. Cibi-cibi bapak-bapaknya juga kalau bisa seimut mungkin ya. Wah, Pak Wahid udah dengan kacamata spidernya ya. 1, 2. Oke, masih ada satu lagi. Gimana Ibu Yuli? Bu Yuli satu lagi ya. Karena ini terakhir 3 kali lah kita bikin ya. Gimana? Gitu. Oh, merenung gini, merana. Oke. 1, 2.
Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Satu lagi Bu. Oh, Yang satu ini, lagi. Bu. Gimana Pak? Gimana Pak Love Andre? yang paling besar Bu. Oh, love paling besar ya, gini ya. Iya. Oke. Nanti saya satu tangan aja ya. Oke. Kita buat gayanya 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian Pak Elstar, saya kembalikan kepada Pak Elstar. Ya, silakan Bu Yuli menutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Terima kasih. Ya mari Bapak Ibu kita sebelum kita mengakhiri rupol kita ini ada baiknya kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan dalam agama Kristen. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana pada sore ini kami telah selesai mengikuti ruang kolaborasi pendidikan guru penggerak, yang mana ini adalah hari terakhir kami mengadakan ruang kolaborasi. Oh ya Bapak, biarlah ilmu yang kami dapat selama ini bisa kami imbaskan kepada rekan kami yang lain di unit kami bertugas, agar kiranya dapat berdampak positif dan bermanfaat terlebih untuk anak didik kami. Ya Bapak yang baik, setelah ini juga kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kiranya Engkau berkati kami dan berikan kekuatan serta kesehatan. Banyak salah dosa yang kami perbuat, ampuni kami Tuhan agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ibu Rina, silakan Bu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Elstar, ketua kelas yang keren, Ibu Yuli doanya, dan Bu Rinta tadi sudah mengambil foto kita bersama. Ini dia akhir dari perjumpaan virtual kita. Sampai jumpa semuanya, kalian semua guru-guru hebat, guru-guru luar biasa. Nanti saya mau dengar kabar Bapak Ibu. Bu, saya udah jadi kepala sekolah di sini. Saya udah jadi kepala sekolah di sini. Saya udah jadi pengawas di sini. Aduh. Bahagia saya, bahagia kalau mendengar itu nanti ya. Dan mudah-mudahan itu semua terwujud. Amin ya. Baik Bapak Ibu, ini akhir dari pertemuan kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu guru-guru hebat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di nanti ya, di bulan Oktober. Dan akhir kata saya ucapkan lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, majua-jua kita semua. Sore Ibu. Saya off apa dulu kamera rekaman. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah diizinkan untuk live dari room kita. Gak mau Bu. Gak mau begini terus. Jangan, kuotanya nanti kamu habis semua. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Muri lagi di jalan, ayo. Dia kan ke rumahnya dulu. Oke, baik Bapak Ibu, ayo silakan di live Ibu, Bapak. Gak mau Bu, tunggu diusir. Jangan sampai diusir ya. Ya. Oke, sampai jumpa semuanya.